Tabe sararaku, berimba kareba komiu, mudah-mudahan Anda selalu dalam keadaan sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyaksikan berita Sulawesi Tengah bersama saya, Della Rizka. Rangkaian berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Parigi Motong mengakibatkan puluhan rumah terendam banjir. Warga asal Sulawesi Selatan ditemukan meninggal di perairan Morowali Utara. Puluhan jurnalis di Kota Palu berunjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Penyiaran. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah, mengakibatkan banjir Minggu sore. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun puluhan rumah warga dan sekolah terendam. Air juga meluap hingga ke badan jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas. Banjir yang melanda Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Motong ini akibat hujan deras sejak Sabtu malam hingga Minggu siang. Puluhan rumah warga di 2 desa, yakni Desa Kasimbar Selatan dan Laimanta, terendam. Tidak hanya rumah, banjir juga merendam sejumlah sekolah dan kantor. Beruntung hari libur sehingga tidak mengganggu aktivitas. Menurut Kasrudin, banjir yang terjadi ini akibat guyuran hujan sejak malam hingga siang hari ini. Air tidak hanya merendam rumah warga, tapi meluap hingga ke badan jalan. Akibatnya, arus lalu lintas kendaraan di jalur Trans Sulawesi tersebut terganggu. Hujan semalam, dia mulai dari pukul 23.30 sampai siang ini, dia tadi jam 11. Ya. Jam 11 ya masih hujan tadi. Nah ini akhirnya rumah-rumah warga di sekitaran sini, ya, seperti yang kita lihat, ya bahkan sekolah SMP Negeri 1 Kasimbar juga tergenangi air. Hingga Minggu sore, hujan masih turun di wilayah Kecamatan Kasimbar. Sejumlah desa di wilayah tersebut juga berpotensi banjir. Sementara itu, pemilik rumah warga yang terendam masih memilih bertahan. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Parigi Motong. Pencarian terhadap Herman, warga asal Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan yang melompat ke laut beberapa hari lalu akhirnya membuahkan hasil. Namun, Herman yang bekerja di salah satu perusahaan tambang di Morowali Utara, Sulawesi Tengah ditemukan tak bernyawa lagi. Jasad Herman ditemukan terapung oleh tim SAR gabungan lebih 30 meter dari lokasi melompat di pantai Desa Bungin Timbe, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara. Kondisi jasad pria berusia 30 tahun ini sudah membengkak. Jasadnya langsung dievakuasi ke perahu karet dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah. Selanjutnya dibawa menuju dermaga Petasia. Koordinator tim SAR Morowali, Ciswanto Syarif mengatakan jasad korban ditemukan dalam kondisi terapung. Setelah dievakuasi ke dermaga, langsung diserahkan ke pihak keluarganya. Korban ditemukan pada pukul 9:10 dalam keadaan terapung. Selanjutnya tim memasukkan korban ke dalam kantung jenazah dan mengevakuasi ke dermaga. Dan saat ini korban telah kami serahkan ke pihak keluarga dan mungkin akan diurus oleh pihak perusahaan. Sebelumnya, Herman dilaporkan hilang setelah melompat ke laut Kamis malam. Saat itu, ia sempat berselisih paham dengan salah satu rekan kerjanya. Beberapa saat setelah melompat, rekan-rekan Herman berusaha menolong, namun akhirnya gagal. Kejadian itu pun segera dilaporkan ke aparat kepolisian dan kantor SAR Morowali. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Morowali Utara.
Paparan debu akibat aktivitas tambang galian C di perbatasan Kota Palu dan Donggala kini tidak hanya merusak lingkungan, tapi juga mengancam kesehatan masyarakat. Tidak hanya warga yang bermukim di sekitar lokasi tambang, tapi juga para pengguna jalan yang melintas. Paparan debu menjadi pemandangan rutin setiap hari para pengguna jalan yang melintasi Jalan Trans Sulawesi, tepatnya di sepanjang Kelurahan Buluri, Kota Palu hingga masuk Kabonga, Kabupaten Donggala. Debu ini tidak hanya menyebar di sepanjang jalan, tapi hinggap di pemukiman warga. Sejumlah pengguna jalan yang melintasi wilayah tersebut mengeluhkan paparan debu yang kian hari meningkat. Aan, warga asal Banawa, Kabupaten Donggala, mengakui kalau debu tersebut tidak hanya mengotori pakaian dan motor yang dikendarainya, tapi juga mengganggu pernafasannya. Apalagi padatnya kendaraan yang melintasi jalur Trans Sulawesi tersebut. Tanggapan saya tentunya debu ini sangat meresahkan, sangat mengganggu pengendara roda 2. Apalagi terutama kami yang sering melewati wilayah ini, kami merasa sangat terganggu. Dikarenakan apa? Dikarenakan debu dapat masuk di mata dan juga dapat menyebabkan ispa. Dan juga apabila kita dari rumah kita mau arah ke Palu, kita pakai baju bersih, kita melewati wilayah ini, akan jadi kotor baju kita. Jadi itu yang saya rasakan selama ini saya melewati jalan ini. Menurut saya ini jalan sangat mengganggu dikarenakan ada debu yang bertebaran. Apa harapannya untuk pemerintah? Ya, harapan untuk pemerintah setidaknya lebih diperhatikan lagi jalan di sini dikarenakan ini jalan trans. Ia berharap pemerintah daerah dan pihak terkait segera menyikapi kondisi tersebut. Jika dibiarkan, paparan debu tambang berkepanjangan, maka tidak hanya mencemari lingkungan, tapi juga mengancam kesehatan masyarakat, khususnya penyakit pernafasan. Julianus K. melaporkan dari Palu. Muhammad Taufik Gibran, Kecamatan Mantikulore, Kuswin Haji Daemapile, Muhammad Lian Herianto. Sebanyak 24 panitia pemilih kecamatan alias Panwascam Kota Palu dilantik Jumat pagi. 24 Panwascam tersebut merupakan hasil dari seleksi yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu Kota Palu pada 13 Mei lalu. Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Kota Palu itu ditandai dengan pembacaan sumpah sebagai badan ad hoc terpilih. Mereka juga melafalkan 7 butir fakta integritas dengan penuh hikmat. Panwascam yang lolos seleksi dan dilantik tersebut didominasi para incumbent. Dari total 24, 10 diantaranya pendaftar baru. Sementara itu, hanya ada 2 Panwascam perempuan dilantik lantaran pendaftarnya kurang. Ketua Bawaslu Kota Palu, Agus Salim Wahid, menyebut dilantiknya badan ad hoc tersebut untuk menggantikan beberapa anggota yang tidak lagi memenuhi syarat. Dan kami berharap agar ke depan ini mereka melaksanakan tugas dengan baik, tentunya sesuai dengan aturan ya. Karena memang pengawas pemilihan ini sangat luar biasa. Ya, kerja-kerjanya ada yang penting adalah menyelesaikan semua laporan dugaan pelanggaran yang ada di wilayah kecamatan. Ini tahapan menuju pilkada dari Bawaslu sendiri sudah sampai mana saja, Pak? Ya, untuk tahapannya ya kami masih dalam tahapan pembentukan badan ad hoc. Insya Allah juga karena ya berdasarkan tahapan secara teknis dari KPU ya dalam waktu dekat akan melakukan pemutahiran data pemilih, ya itulah kami kejar agar nantinya bisa kami mengawal atau mengawasi pelaksanaan pemutahiran data pemilih itu. Para Panwascam tersebut juga bakal menjalani bimbingan teknis di hari yang sama. Adapun materinya seputar kode etik penyelenggaraan pemilu, metode pengawasan, dan regulasi tahapan. Panwascam terpilih tersebut akan tersebar di seluruh kecamatan sekota Palu untuk menghadapi pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palu November mendatang. Sebelumnya, mereka juga telah melalui tahapan seleksi baik administrasi, CAT, hingga wawancara. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.